Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda Abiatmaja dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya sedang melaksanakan praktek kependidikan di SMKPL Leonardo Klaten. Saya mengajar mata pelajaran Teknik Pemesinan Fresh kelas 12. Untuk materi pada kali ini yaitu mengenai kepala pembagi atau dividing head yang ada di mesin fresh. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Untuk lebih semangatnya lagi, kita jargon terlebih dahulu ya. Jika nanti saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 yes. Dengan semangat ya. Semangat pagi, 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 yes. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya kalian dapat menerapkan prinsip kerja dari kepala pembagi untuk pengerjaan atau proses benda kerja di pemesinan fresh. Baik nanti pembuatan roda gigi helik, roda gigi lurus, roda gigi cacing, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, pengertian dari kepala pembagi. Kepala pembagi merupakan salah satu alat bantu yang penting dalam proses pemesinan fresh. Alat ini digunakan untuk membagi lingkaran atau keliling benda kerja menjadi bagian yang sama. Seperti pada pembuatan roda gigi, segi 4, segi 6, segi 8, dan yang lainnya. Kepala pembagi terdiri dari roda gigi cacing dengan jumlah 40 yang dipasang pada spindel kepala pembagi. Fungsi dari kepala pembagi itu sendiri untuk membagi keliling benda kerja menjadi bagian yang sama besar. Misalnya, kita membuat roda gigi lurus. Pada pembuatan roda gigi lurus ini, kita awalnya menyiapkan bakalan atau bahan yang melalui proses pembuatan terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke proses pemesinan fresh. Untuk membuat alur-alur pada keliling benda kerja dengan jarak dan bentuk tertentu, sehingga membentuk roda gigi lurus sesuai dengan perhitungannya. Nah, jarak dari alur satu ke alur yang lainnya itu harus sama. Oleh karena itu, pada pembuatan roda gigi lurus, dengan mesin fresh diperlukan alat pembagi keliling benda kerja, yang disebut itu tadi, kepala pembagi. Selanjutnya, bagian-bagian dari kepala pembagi. Bagian-bagiannya meliputi ada stopper start, stopper finish, baut pengunci stopper, tangkai engkol pemutar, mur pengatur pergeseran stopper, engkol pemutar, pin index, piring pembagi, helical gear atau roda gigi helik, poros cacing, dan roda gigi cacing. Untuk setiap fungsi dari bagian-bagiannya akan saya jelaskan. Yang pertama, stopper start dan stopper finish. Ini merupakan bagian yang ada dalam kepala pembagi yang berfungsi sebagai pembatas. Jadi ketika kalian akan membuat suatu roda gigi, misalnya roda gigi lurus, nah kalian harus memperhatikan perhitungannya. Nah, perhitungan itu nantinya akan saya sampaikan setelah materi yang ini. Nah, setelah kalian menemukan hasilnya, misal hasilnya satu putaran 20 lubang pada lubang misal 36. Pemisalan ya ini ya. Nah, kalian memutar tangkai ekor pemutarnya ini. Misal awalnya itu terserah kalian mau penempatan lubangnya awal terserah. Nah, misal kalian awalnya di lubang 16. Nah, ini kalian ditandai dengan stopper start dan stopper finish. Nah, stopper startnya diletakkan di belakang dari di belakang dari dari tangkai engkol pemutar. Nah, kemudian stopper finishnya nanti ada di depan. Nah,
Itu bisa bisa digonta-ganti atau bisa dibolak-balik. Nah, kemudian untuk tangkai engkol pemutar sendiri ya fungsinya untuk menggerakkan berputar pada piring pembagi yang ada di kepala pembagi. Kemudian ada pengatur pergeseran stopper. Nah, nanti bisa diatur karena jumlah lubang yang ada dalam piring pembagi itu ada banyak. Nanti tergantung kebutuhan ya. Dan setiap piring pembagi itu ada kapasitasnya masing-masing. Kemudian ada baut pengunci stopper. Nah, ini fungsinya untuk mengencangkan saja di bagian stoppernya. Kemudian ada piring pembagi. Nah, ini piring pembagi ini ada banyak sekali lubang-lubangnya. Nah, itu nanti tergantung dari penggunaan dan kebutuhan juga. Kemudian ada engkel pemutar untuk memutar poros yang ada di bagian kepala pembagi. Kemudian ada pin index. Pin index ini untuk untuk istilahnya menandai ya. Menandai itu misalnya di lubang 20. Nah, nanti pin indexnya berhentinya di lubang 20, kemudian tinggal dilepas nanti masuk di lubang yang ada di piring pembagi. Kemudian ada heligear. Helical gear itu roda gigi miring. Nah, ini untuk mentransmisikan ya dari putaran yang dari engkol pemutar, kemudian masuk ke poros cacing. Kemudian ada roda gigi cacing. Nah, selanjutnya berputar. Nah, nanti memutarkan benda kerja yang kita pasang. Nah, di sini ada catatan bahwa poros cacing tidak berhubungan langsung dengan helical gear. Sehingga kalau engkol diputar, maka helical gear tidak ikut berputar. Nah, jadi sebenarnya ini antara poros cacing dengan helical gear itu tidak ada hubungan langsung dengan poros cacing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian prinsip kerja kepala pembagi. Pada poros pembagi, kita lihat gambar di samping, ditandai dengan huruf A, ini merupakan poros pembagi. Dipasang roda gigi cacing, yang bertanda B ini ya, ada huruf B. Kemudian pada roda gigi cacing ini bekerja sebuah ulir cacing. Nah, ada ulir cacing di situ. Tandanya C, kelihatan ya, C ini ya, bagian bawah. Kemudian yang dapat diputar dengan bantuan engkol F. Nah, ditanda dengan huruf F, engkol. Pena penusuk dari engkol itu dapat disetel ke dalam. Nah, dengan demikian, berbagai lingkaran lubang dari piringan pembagi yang ditandai dengan huruf D dapat dipakai piringan pembagi yang dapat ditukar-tukar dan diputar terhadap poros cacing yang dapat dipasangkan pada rangka kepala pembagi dengan bantuan itu ada huruf E ya di situ. Ada huruf E itu bantuan pada rangka. Nah, untuk mempermudah supaya setiap kali tidak perlu melakukan perhitungan berapa bagian dan harus berhenti di mana, maka dipasang sebuah stopper. Nah, dipasang sebuah stopper tadi bagian yang sudah saya jelaskan bentuknya seperti kaki-kaki. Nah, ada dua ya tadi ya. Stopper start, stopper finish yang dapat di setel. Nah, bagian depan dari poros pembagi dilengkapi dengan skrup ulir untuk pemasangan piring pembagi bila diperlukan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya kelonggaran, nah ada kelonggaran, ada space ya antara ulir cacing dan roda gigi cacing, engkol harus selalu diputar ke arah yang sama, sehingga engkol tidak diperbolehkan diputar kembali saat pembagian. Bila engkol diputar terlalu jauh, misal kalian harusnya ke lubang 16 karena kalian mungkin tidak fokus jadi kelewatan ke lubang 20, itu kalian jangan langsung balikin ke lubang 16 tapi kalian putar setengah putaran dulu ya, diberi tanda ya, di lubang 16 diberi tanda, kemudian diputar setengah putaran, kita balik lagi, nah diputar kembali ke lubang 16. Jangan langsung kalian dari lubang karena kejauhan ke lubang 20 ke lubang 16. Nah itu jangan, karena mungkin ada spelling ya itu, atau ya spelling atau kelonggaran, jadi tiap mesin itu ada spellingnya, jadi kalian harus putar dulu setengah putaran dulu menurut arah yang benar. Misal kalian mutarnya kan ke kanan, nah
itu diputar ke kiri setengah putaran, kemudian baru kita putar lagi ke kanan sesuai dengan lubang yang kita kehendaki. Nah, kemudian macam-macam dari kepala pembagi. Nah, kepala pembagi itu ada 4 macam. Ya, ini secara umum ada 4 macam. Bisa dilihat ya gambarnya ada di sebelah kanan. Yang pertama, kepala pembagi dengan plat pembagi. Nah, itu ada gambarnya di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, kepala pembagi dengan penggerak roda cacing, roda gigi cacing dan ulir cacing. Nah, di sini terlihat ya gambar nomor 2 ini ada roda gigi cacing dan ulir cacingnya. Nah, kemudian yang ketiga, kepala pembagi dengan roda gigi cacing yang dilengkapi dengan piring pembagi. Nah, kemudian yang terakhir kepala pembagi universal. Nah, biasanya kita menggunakan yang kepala pembagi universal. Selanjutnya, piring pembagi. Piring pembagi mempunyai lubang-lubang yang dilengkapi dengan gunting pembatas. Sebenarnya ini lebih tepatnya bukan gunting pembatas ya, itu sebenarnya stopper tadi ya. Nah, pada piring-piring pembagi tersebut terdapat lingkaran-lingkaran yang mempunyai jumlah lubang tertentu. Nah, jadi tiap piring pembagi itu beda-beda, anak-anak semua ya. Ada piring pembagi, misalnya di sini, yang seri A. Yang pertama, ada gigi 30, 69, 41, 81, 43, 91, 48, 99, 51, 117, 57, dan seterusnya. Jadi, tiap piring pembagi itu beda-beda jumlah lubangnya. Itu tergantung nanti kebutuhan dan kapasitas dari piring pembagi yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah bagian akhir. Nah, di sini dari tadi materi yang sudah saya sampaikan, jika nanti ada pertanyaan, kemudian ada bagian yang belum jelas, nanti dapat ditanyakan di forum di Mteams ya. Mungkin anak-anak semua masih yang belum jelas atau yang kurang jelas, bahkan ada masukan, nanti silahkan. Nah, untuk penugasan kita kali ini ya, awal-awal yang dulu, yaitu yang pertama, sebutkan bagian-bagian dari kepala pembagi dan fungsi dari tiap bagiannya. Jadi nanti soal ini kalian ketik di Microsoft Word atau nanti boleh langsung dikonversikan ke PDF juga boleh, cuma file Word-nya aja juga boleh. Kemudian dituliskan dengan format nama, nomor absen, kemudian kelasnya. Untuk pengumpulannya maksimal hari Senin, tanggal 27 Juli jam 10 malam. Nanti pengumpulannya ke alamat email saya, ya mhuda600@gmail.com. Nah, jadi silahkan kalian baca-baca yang sudah saya sampaikan, kemudian mungkin bisa dipahami lagi materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi dari kepala pembagi tadi ya, dapat saya simpulkan merupakan alat yang sangat penting dalam proses pemesinan fresh, terutama dalam membuat segi banyak, kemudian roda gigi, seperti roda gigi tadi ya, roda gigi ada lurus, cacing, gigi helik, dan semacamnya. Nah, itu sangat membantu sekali karena dalam pembuatannya harus diperlukan pembagian yang sama, jarak, kemudian tiap alur itu harus sama jaraknya. Nah, itu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pembagian yang ada pada kepala pembagi. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi, kita bahas lagi dalam materi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Selamat pagi.